Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fadilatul muhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Habib Ahmad, Habib Tahir, dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan kita doakan para habaib, kiai, ulama, asatid kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang jawab amin kenceng, utangnya cepat lunas. Banyak utang semuanya. Mudah-mudahan mereka selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lelah membimbing kita ke jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wabil khusus zuriyah daripada Mbah Abdul Syakur. Mudah-mudahan selalu istiqomah juga membawa kita ke jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan acara ini pun mudah-mudahan amalnya juga ngalir kepada orang tua beliau, dan mudah-mudahan orang tua beliau berada di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, tim hadroh, mau dari panitia, segala macam yang berkecimpung dalam urusan ini, yang hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan nama kita, kalau ada salah satu yang di sini namanya dicatat di neraka, dihapus oleh Allah, dicatat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diakui golongannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sudah makan semuanya? Wis ngopi rum? Pulang mau ngopi. Alhamdulillah, malam hari ini begitu banyak rahmat Allah turunkan kepada kita. Tapi kita tidak bisa melihat dengan mata, tidak nampak di pandangan kita rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlihat rahmat yang Allah berikan kepada kita yang duduk pada malam hari ini bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi, ini ada tetapinya. Bagi sesiapa yang di dalam hatinya benar-benar mempunyai kecintaan kepada Sayyiduna Muhammad, ta'zim kepada Sayyiduna Muhammad, ta'alluq kepada Sayyiduna Muhammad, ada irtibat kepada Sayyiduna Muhammad, maka hatinya akan merasakan kenikmatan ketika dia duduk di dalam majelis seperti ini. Tidak mata, tetapi mata hati mereka yang mempunyai merasakan kenikmatan ketika duduk di dalam majelis ta'lim. Makanya alangkah pentingnya menjaga hati.
Hati kalau sudah kotor, rusak, jelek, maka semuanya akan menjadi al-qulub idza safat. Hati apabila bersih, maka dia dapat memandang apa yang tidak dapat dipandang oleh mata. Hati apabila dia suci, tidak pernah melakukan iri, dengki, hasud kepada siapapun, maka hati tersebut akan merasakan kenikmatan yang lebih nikmat apabila dipandang oleh mata. Jadi bersihkan hati, sucikan hati, dan sucikan juga mata-mata kita dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum pernah dapat memandang Rasulullah. Saya mau tanya semua yang hadir, dari awal sampai sekarang ngerasa nikmat duduk di sini? Apa nikmatnya? Sholawat tersentuh atau tidak di dalam hati? Dikatakan oleh para ulama, mereka yang mempunyai irtibat, ikatan, sambungan yang kuat kepada Rasulullah, ketika sholawat saja dia mengingat Nabi Muhammad, maka matanya akan meneteskan air mata. Kita netes air mata nggak? Netes air mata. Kapan pernah air mata ini menetes rindu dengan Nabi Muhammad? Kapan? Kapan kita netesin? Di dalam qasidah disebutkan apa? Raqqat 'ainaya syauqan wa li taibata darafat 'ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli. Sama-sama kita baca assalam ya Allah, assalam alaika ya habibi ya nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalam alaika ya habibi ya nabi Allah, ya Rasulullah. Raqqat 'ainaya syauqan, di dalam pelupuk mata ini tersimpan syauqan, kerinduan. Sama siapa? Rindu kepada siapa? Untuk siapa? Wali taibata darafata ishqan, kalau sudah ini air mata mengalir, rindu itu tidak akan pernah bisa terbenam, tidak akan bisa lepas rindu tersebut. Kalau orang sudah rindu, ingin berjumpa sama seseorang yang ia rindui, maka apapun caranya pasti ia lakukan. Mati sekalipun akan dia jalankan. Tapi mana rindu kita kepada Sayyiduna Muhammad? Mana rindu kita kepada Rasulullah? Mana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Sedangkan air mata saja tidak pernah menetes untuk Nabi Muhammad. Mau dikatakan rindu? Jauh kita rindu pada Rasulullah. Fa'ataitu ila habibi, maka aku datangi kekasihku. Fahda ya qalbu wa rifqan, maka hati menjadi tenang, tentram, damai, hilang semua dari ada masalah di dalam hati. Itulah yang namanya cinta. Man ahabba syai'in fakatsura dzikruhu. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, maka dia akan selalu menyebut sesuatu yang ia cintai. Tapi na'udzubillah, apabila kalian mencintai orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah, maka kalian akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak rugi ketika mulut selalu menyebut nama Nabi Muhammad, pikiran sampai kepada Rasulullah, hati ada ikatan kepada Nabi Muhammad. Maka kata Rasulullah apa? Almar'u ma'aman, seseorang akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Sekarang kita koreksi diri, yang kita cintai siapa? Siapa yang ada di dalam hati? Siapa? Mobil,
rumah, harta, jabatan, tahta hilang semuanya. Tidak ada yang dibawa di dalam kubur. Mau siapapun mereka berkuasa di atas bumi, ketika masuk di dalam kubur sama rata. Gak ada yang beda, mau RT, RW, lurah, gubernur, wali kota, bupati, mau DPR, MPR, presiden, sekalipun masuk dalam kubur sama rata. Gak ada yang dipandang oleh Allah, kecuali kalau mereka mempunyai ilmu dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Koreksi hati, kita bedah hati. Siapa nama yang ada di dalam hati ini? Siapa? Setiap hari kita sholawat, 8 sekali kita sholawat, belum ke majelis lain kita sholawat. Sudah ada ikatan belum dengan Rasulullah? Apakah selalu membuat nangis Nabi Muhammad? Mohon maaf, saya orang tidak pernah berkecimpungan dalam ormas ini, ormas itu, partai ini, partai itu, enggak. Tapi kita boleh lihat sekarang, saudara, contoh yang nyata. Tadi guru kita sudah menyebutkan apa? Gara-gara pilpres, mau pemilihan apapun, pecah umat Nabi Muhammad, terbelah mereka, saling hina, saling hujah, saling caci maki. Hei, itu yang membuat nangis Nabi Muhammad. Itu yang membuat Rasulullah sedih ketika melihat umatnya berpecah belah. Bukan mereka menjadi satu untuk menyambung tali kepada Allah, tetapi mereka memecahkan diri mereka sendiri sehingga membuat menangis Nabi Muhammad. Apa yang dicari? Apa? Membela sana, membela sini, sampai mati-matian. Tapi pernahkah dia membela Rasulullah dengan cara seperti itu? Pernah membela Rasulullah dengan cara dia membela seseorang di atas muka buminya Allah? Ketika melihat lain yang tersambung dengan Nabi Muhammad dihina, mereka diam. Ketika melihat orang tersebut dihina, mereka marah. Berarti hati mereka tidak ada Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Saya mau tanya, orang yang kalian bela, siapapun itu, saya tidak pakai pikir. Kalau nanti kaki kalian akan masuk ke dalam neraka, panggil orang itu, bisa nolong apa enggak? Nolong sampean apa enggak pas mau masuk neraka? Panggil, si A, caleg dari ini, tolong saya mau masuk neraka, ditoleh atau enggak? Mungkin mereka sekalipun masuk ke dalam nerakanya Allah. Nyesel, hancur sudah, rusak negara kita seperti ini. Saya keliling ke sana ke sini, saya punya teman, saya punya anak santri yang mondok di sana sini. Ketika alumni saja bertemu, bukan assalamualaikum, apa kabar Anda, dukung ini apa dukung itu. Ini santri mondok di dalam pesantren, kenapa bisa-bisanya melakukan hal seperti itu? Sampai karena berbeda pendapat, musuhan. Demi Allah, kata Habib Salim Asy-Syafiri, orang yang memutuskan tali silaturahmi walau mata fil Ka'bah la yadkhulul jannah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi walaupun dia mati di depan Ka'bah tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Coba, berapa banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi? Dengan apa? Untuk apa? Karena apa? Jabatan, uang, segala macam. Kita tidak pentingkan itu, saudara. Tapi boleh berbeda pendapat, tapi jangan kalian memecah belah umat Nabi Muhammad. Kepada siapapun saya sampaikan di luar sana, kalian mau berbeda segala macam, tolong jaga persatuan umat Nabi Muhammad. Karena ini negara bisa terbangun, karena ini negara bisa berdiri. Para ulama kita, para syahidin mujahidin, mereka yang telah memperjuangkan negara Republik Indonesia, jangan dipecah belah. Jangan dihancurkan ini negara. Kita pengen Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan seperti ini, bukan hancur seperti ini. Bahkan majelis ini, majelis itu saling hina, pondok ini, pondok itu saling hina. Mana tujuan lurus mereka untuk Allah dan Nabi Muhammad? Sudah tidak ada tujuan untuk Allah, tidak ada tujuan untuk Nabi Muhammad.
Siapapun yang menyuruh, mengajak orang untuk memilih seseorang siapapun itu, kalau ini orang tidak baik di atas muka buminya Allah selama dia memimpin, maka dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bukannya enak loh. Masalah milih-milih segala macam, ngajak orang ayo ini ayo ini. Enggak enak. Kalau dia zalim, dia tidak adil, nanti di akhirat yang ngajak milih itu ditanggung jawabkan oleh Allah. Ngapa ngajak ini milih ini? Ngajak ini milih ini, tanggung jawab jenengan. Nah sekarang Masya Allah di pesantren, di majelis sudah masuk, anak-anaknya berantem, yang berbeda dengan guru-gurunya dihina-hina, para habaib, para kiai dihina-hina. Ya Allah ya Rasulullah, apalagi yang mau diinginkan sekarang? Coba kita lihat di dalam hati kita ini, kemana tujuan kita, kemana kita mau, kemana? Kalau kita mau ke surga, ikutilah jalan yang menuju ke surga. Kalau kita mau benar, ikuti jalan yang benar. Tidak usah pakai menghina sana, menghina sini. Anda boleh lihat di mana-mana. Mau anak majelis, mau anak ini, mau kiai ini, mau ini, semuanya saling hina. Apa yang diinginkan di atas negara ini? Kalau hidup cuma seperti ini saja, mati tidak dipikirkan. Kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Sudah siap mati kita, siap masuk ke dalam kubur dengan dosa apapun yang kita perbuat, dengan menghina, mencaci siapapun mereka, bahkan dari kalangan ulama, dan tidak tanggung-tanggung dari kalangan zuriyah Rasulullah dicaci maki. Mau jadi apa? Bukan karena saya zuriyah saya berbicara seperti itu, enggak. Saya cuma menyampaikan kewajiban seorang ulama. Yang di luar sana mereka menyampaikan, saya bukan ulama, masih kecek-kecek jauh kalau saya. Ada Kiai Saifuddin yang lebih hebat daripada saya. Tapi saya mendengar satu hadis, satu riwayat yang disampaikan oleh Abu Hamzah. Beliau mengatakan ketika beliau sedang duduk ngajar, beliau melihat seseorang berjalan. Imam Ja'far ibnu Imam Muhammad al-Baqir, cucu daripada Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad sedang berjalan memakai tongkat. Ditanya, wahai cucu Rasulullah, engkau masih muda, kok sudah pakai tongkat? Pakai tongkat itu sunnahnya dia mengatakan 40 tahun umurnya. Kata Imam Ja'far ibn Imam Muhammad al-Baqir mengatakan apa? Aku memakai tongkat ini karena ini tongkat peninggalan kakekku Nabi Muhammad. Dipeluk langsung sama ini orang. Nama aslinya Nu'man. Dipeluk langsung sama Abu Hamzah. Diambil itu tongkat, dipeluk, dicium ini tongkat. Karena apa? Rindu kepada Nabi Muhammad. Kangen sama Nabi Muhammad, tongkatnya saja dipeluk. Bayangkan. Awas. Nah, doain. Ketika selesai dipeluk, dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad al-Baqir, wahai Nu'man, ini satu barang yang mutasil, yang terputus sudah sama Nabi Muhammad. Yang dimaksudnya terputus apa? Sudah ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada, cuman ini barang yang masih ada karena ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Seperti ini engkau saking cintanya kepada Rasulullah. Bagaimana dengan yang masih munfasil, tersambung kepada Nabi Muhammad? Siapa? Kata Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad al-Baqir, beliau mengatakan, aku cucunya Nabi Muhammad yang tersambung darah dagingku dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kecintaanmu kepadaku? Tersungkur Nu'man memeluk Sayyidina Ali Ja'far bin Muhammad al-Baqir karena cinta kepada Nabi Muhammad. Aku mencintai engkau wahai Imam Ja'far bin Muhammad al-Baqir. Ini seorang sahabat yang tersambung kepada Nabi Muhammad, dekat kepada Rasulullah, melihat Nabi Muhammad. Kita yang tidak pernah melihat, berjumpa, memandang Nabi Muhammad, bagaimana cara cinta kita kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kita ingin menyambung ikatan kepada Nabi Muhammad? Bagaimana? Kalau cara seperti ini saja, Masya Allah sudah.
Jauh. Sedih kalau melihat di luar itu sedih. Mereka yang berperang seperti ini segala macam, tapi untuk Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan berperang. Kami perang untuk Nabi Muhammad. Mana? Di dalam kitab Maulid Simtud Durar dikatakan, dia ulami dikatakan, ainal muhibbuna alladzina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Kemana mereka yang mengaku cinta, yang dulu berani mengorbankan nyawa dan hartanya, sekarang nggak ada. Mati-matian hanya untuk jabatan, mati-matian hanya untuk uang yang masuk dari mulut, keluar dari belakang. Mereka sama dengan apa yang keluar dari belakang tersebut. Yang mereka cari apa? Tujuan apa? Kita jangan terpengaruh, jangan terikut-ikut. Sudah niat kita lurus, jalan, ikuti Sayyidina Muhammad, selamat kita sampai akhirat. Tapi kalau kita melenceng, jalan kita keluar dari jalur, keluar dari rel, keluar dari jalannya para aslafun soleh, saqiyun man kharaja ala manhaj aslafi, maka celaka orang yang keluar daripada jalan manhaj salafnya. Celaka kita. Ngikutin siapa sih kita? Nggak kenal Rasul kalau nggak ada ulama, nggak kenal Allah kalau nggak ada ulama, nggak tahu ilmu kalau nggak ada ulama, nggak tahu Al-Quran kalau nggak ada ulama. Tapi ketika melihat ulama berbeda pandangan dengan kita, kita berani menghina ulama tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, daging ulama dikatakan di dalam beberapa banyak perkataan beracun. Kita lihat, Masya Allah, negara ini sudah ditimpa musibah banyak sekali. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, belum longsor. Mau apa lagi yang kita tunggu dari Allah dengan cara kita seperti ini? Mau Allah hancurkan baru kita mau tobat kepada Allah? Mau Allah kasih kita satu-satu ujian baru kita mau kembali kepada Allah? Bahkan mau nunggu mati kita mau tobat sama Allah? Nggak sempet, nggak sempet. Masuk dalam kubur sudah ngerasain siksa, belum nanti di akhirat merasakan siksa. Apa yang kita mau hidup nanti di akhirat? Apa yang mau kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Catatan amal kita begini, perbuatan kita begini, pernah mencaci ulama begini, pernah menggunjing ulama begini, pernah mengatain kiai begini, pernah ngatain habaib begini. Nggak ada. Nggak susah, kita susah mau selamat di akhirat. Kalau sudah ada ikatan yang membuat kita membenci dengan para ulama, hati-hati, susah kita akan selamat di akhirat. Pegang omongan saya. Kalau perkataan saya salah, boleh cari saya di akhirat. Anda yang mempunyai benci kepada ulama, mempunyai benci kepada habaib, mempunyai benci kepada kiai, nanti di akhirat susah Anda akan selamat. Pegang omongan saya. Karena mereka pembimbing kita nanti di akhirat. Butuh ulama, bukan cuma di dunia. Nanti di akhirat kita butuh dengan ulama. Ketika hari Jumat Allah menemui semua para makhluknya, Allah tanya kepada para makhluk, apa yang engkau inginkan dariku, kata Allah. Kita manusia yang tidak mempunyai iman, yang iman kita lemah, pasti kita minta, ya Allah minta surga, ya Allah minta bidadari, ya Allah minta ini indah. Tapi ulama nanti yang kita tanya. Kita ngikutin ulama di akhirat. Apa yang dia minta, kita akan minta juga di hadapan Allah. Ulama minta apa? Supaya minta selalu setiap hari melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau ditanya sama Allah seperti itu, maunya apa? Ya Allah mau surga, mau bidadari, mau ini segala macam. Tapi berbeda dengan jawaban ulama. Mereka tidak mau jauh dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mulia, karena dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Siapa yang mempunyai ilmu, yaitu ulama. Siapa itu ulama? Warathatul anbiya. Pewaris Nabi saja berani kita hina. Pewaris ini yang ada ikatan dengan Nabi berani kita hina. Salah satu derajat yang hampir menyamai derajatnya nubuah di akhirat adalah derajatnya ulama. Bayangkan, kita hina, kita caci, kita maki, kita gunjing, kita segala macam, mau selamat di akhirat, jauh kita. Jangan, bersihkan hati, kita sucikan hati kita jauhkan dari perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak punya di dalam hati kita terlintas sedikit pun benci kepada ulama, benci kepada kiai, benci kepada habaib. Mudah-mudahan kita selalu cinta kepada mereka semuanya, bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, di akhir yang akan menempuh
bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang mulia. Bulan Sya'ban ini diturunkan salah satu ayat yang sering kita dengar, tidak asing di telinga kita. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi lahir di bulan apa? Saya mau tanya, Nabi lahir di bulan berapa? Bulan Maulud, pasti semuanya jawab Maulud. Tahu kabeh Maulud. Nabi lahir di bulan apa? Rabiul Awal, tanggal berapa? Kenapa Nabi mengatakan Sya'ban bulannya Nabi? Kan Nabi lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kenapa dikatakan Rasul Sya'ban bulanku, kata Rasul? Ada apa di bulan Sya'ban? Turun ayat tersebut, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena di dalam bulan tersebut turun ayat Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak rugi solawat kepada Rasulullah. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika ada seseorang yang sedang di akhirat, di mizan namanya. Tahu mizan? Apa mizan? Timbangan antara amal baik dan amal buruk. Ketika ditimbang di mizan, amalan orang tersebut berat yang buruk daripada yang baik. Kira-kira neraka apa surga? Nah, kalau jenengan, coba saya mau tanya, sekarang lagi ditimbang sama Allah di mizan, amal baik, amal buruk. Yang berat amal buruk, kira-kira bagaimana? Hah? Bagaimana kira-kira? Neraka apa surga? Neraka. Tapi lihat, ketika ini orang ditimbang sama Allah di mizan, amal baik dan amal buruk, amal buruknya lebih berat daripada amal baik. Diam, termenung ini orang, hanya mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diam, sudah hampir putus asa di dalam hati, ada seseorang jalan lewat di depan timbangannya dan menaruh satu kertas di timbangan baik. Ditaruh satu kertas. Ini kertas kalau ditaruh di daging nggak akan bisa bikin berat. Ditaruh di atas daging timbangan yang baik, tiba-tiba amal baiknya menjadi paling berat daripada amal buruknya. Kaget. Siapa ini orang? Kok datang-datang ngasih timbangan amal baik di satu kertas di atas timbangan amal baik, dan amal baik ini menjadi lebih berat. Ditanya sama ini pemuda, tunggu, Anda siapa? Kertas yang Anda taruh itu apa? Kenapa bisa membuat amal baikku lebih berat daripada amal burukku? Padahal sebelumnya amal buruknya lebih berat. Kata orang ini apa? Anna Muhammadun Rasulullah. Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kertas yang aku letakkan itu amal daripada berapa banyak engkau bersolawat kepadaku selama di masa hidupmu. Solawat kita bisa menyelamatkan kita di mizan, di timbangan. Ketika seseorang sedang takut antara amal baik amal buruk, maka solawat akan menyelamatkan kalian di akhirat. Solawat akan menyelamatkan amal baik kalian menjadi berat di akhirat. Solawat akan menyelamatkan kalian ketika nanti mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Setidaknya kita akan diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau diselamatin sama Rasulullah? Semuanya mau diselamatin sama Rasulullah. Kalau mau, apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Terkadang, mohon maaf, di majelis ilmu pun kita nggak ada adab dengan Rasulullah. Di majelis ilmu ada yang whatsappan, ada yang selfie, ada yang segala macam, ada yang ngobrol, ada yang bercanda. Nabi hadir di hadapan kita. Nabi duduk di depan kita nih. Kita bercanda, kita whatsappan, kita selfie segala macam, tapi di depan kita ada Rasulullah, nggak malu kita.
Mana adab kita dengan Rasulullah? Adab saja kita nggak punya. Bagaimana kita mau diselamatin sama Rasulullah? Adab. Kata Rasulullah, Pak agrabani minkum yaumal qiyamah aktsaru ma'alayya shalah. Augil dikatakan di dalam gil yang lain ahasinukum akhlak. Orang yang paling dekat kepadaku nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Di dalam riwayat lain dikatakan orang yang paling baik akhlaknya. Kita adab sama Rasulullah kemana? Adab kepada Nabi Muhammad mana? Sehari-hari pernah nggak mendekatkan diri kepada Rasulullah? Dekatkan diri kita kepada Rasulullah. Adakan ikatan di dalam hati dengan Nabi Muhammad. Adakan irtibat kepada Rasulullah, tersambung kepada Nabi Muhammad. Insya Allah setiap hari kalian akan merasakan nikmat selama hidup. Tapi kalau tidak punya ikatan sama Nabi Muhammad, kita bisa merasa bagaimana ketika kita sedang galau, bagaimana ketika kita sedang tidak punya uang, kita belum bisa beli makan segala macam, pasti galau. Tapi kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, insya Allah kegalauan itu akan hilang. Nggak akan terfikirkan kita, nggak akan terlintas di pikiran kita untuk takut kepada apapun. Nggak akan terlintas di pikiran kita takut nggak makan, takut nggak minum, takut nggak punya uang, nggak. Tapi kita terlintas selalu pikiran dengan Nabi Muhammad, karena pikiran yang terlintas tersebut membuat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada atau tidak ikatan itu yang harus didapatkan, dicari. Ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu, bagaimana usaha Anda ingin mendapatkannya, begitulah usaha Anda ingin mendapatkan Rasulullah. Usaha untuk dapetin Nabi Muhammad. Nabi banyak, yang kita hafal 25. Dari 25 itu ada 5 yang mulia. Dari 5 mulia ini ada ulul azmi, ada Nabi Musa, ada Nabi ini Ibrahim, ada Nabi yang lain-lain, yang terakhir Nabi Muhammad. Dari 5 ini tidak ada yang bisa mempunyai kemuliaan di dunia dan di akhirat kecuali Nabi Muhammad. Jadi dari semua Nabi adalah pemimpinnya Nabi Muhammad. Mau sama siapa lagi kita minta tolong. Bahkan Nabi Adam pun mengungkit kepada Nabi Muhammad, aku kakekmu yang paling dekat denganmu, kata Nabi Adam. Supaya apa? Supaya dekat sama Nabi Muhammad, supaya ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam gak bisa putus ikatan dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam di surga, terlintas di pikiran Nabi Adam untuk mempunyai seorang istri. Ketika Nabi Adam tidur, diambil oleh Allah tulang rusuk Nabi Adam, maka dijadikan Siti Hawa. Bangun Nabi Adam, melihat Siti Hawa, Nabi Adam langsung ingin memegang, bukan ingin menyentuh dengan seperti yang kita rasakan punya nafsu, tidak, ingin memegang. Ini asli atau bukan? Kata Allah, stop ya Adam, tidak ada di dalam surgaku tangan yang sering membuat maksiat, tidak ada di dalam surgaku mata yang sering memandang maksiat, tidak ada di dalam surgaku kaki yang sering melangkahkan kakinya ke tempat yang maksiat. Kita kira-kira mata, tangan, kaki, mulut, telinga, penanganan maksiat dulu. Pantas enggak ini di surga anggota tubuh kita? Bayangkan. Nabi Adam pun di stop sama Allah. Stop ya Adam, tidak ada di dalam surgaku tangan yang pernah melakukan maksiat, kata Allah. Lantas Nabi Adam berkata, terus bagaimana ya Allah? Kalau engkau ingin memiliki perempuan tersebut, engkau harus mempunyai lamaran kepada perempuan tersebut. Kalau bahasa kita ini apa? Mahar. Nabi Adam bingung, siap kata Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak mempunyai apapun di dalam surga, tidak punya apa-apa Nabi Adam. Bagaimana aku bisa melamar perempuan tersebut sedangkan aku tidak mempunyai apa-apa, kata Nabi Adam. Kata Allah, cukup satu, bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad supaya itu menjadi mahar engkau nikah dengan Hawa. Nikahnya Nabi Adam, maharnya sholawat kepada Nabi Muhammad. Bukan seperti anak zaman sekarang, kalau mau nikah ngomong sama cowoknya, baca surat Ar-Rahman. Satu ayat aja nggak apa-apa, Ar-Rahman, selesai. Beda. Jadi orang yang mempunyai istimdah, ikatan kepada Nabi Muhammad, selamat, selamat semuanya. Ente bisa baca semua sejarah Nabi, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi yang lain ketika mereka tidak kuat dengan umatnya, mereka minta banjir, Nabi Nuh selamat karena apa? Ada ikatan dengan Nabi Muhammad.
Siapa lagi? Nabi Lut ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Semua nabi diselamatkan oleh Allah karena ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Kita yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad, jangan takut kita tidak selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada keselamatan dari Allah. Karena apa? Hati kita terikat dengan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah sia-siakan hati. Jangan pernah sia-siakan waktu. Jangan pernah sia-siakan mulut kita yang jauh kita dari Nabi Muhammad. Siapapun itu, apapun itu, perkara apapun itu yang membuat kita lalai kepada Allah dan Rasul, tinggalkan. Jangan kita kejar. Apapun yang membuat kita jauh dari Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan itu semua. Dekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul, maka perkara yang akan membuat kita jauh akan mendekat sendiri kepada diri kita. Begitu juga dunia. Ketika kita mengejar dunia, maka kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi kalau kita mengejar Allah dan Rasulnya, maka dunia yang akan mengejar kita semuanya. Kita yang mempunyai pilihan, kita yang akan membuat pilihan tersebut terserah kepada diri kita. Ada di dalam diri kita sendiri. Kita mau milih mengejar dunia, menjauhi Allah dan Rasulnya, apa kita mau memilih mengejar Allah dan Rasul sehingga dunia menjadi budak kita? Pilih. Hidup itu pilihan. Kita nanti mati mau masuk surga, masuk neraka. Mau masuk surga, masuk neraka. Hah? Surga, yakin? Mati dulu. Syaratnya masuk surga mati. Dengan amal kita masuk surga. Apa amal kita? Apa amalnya? Orang berbuat baik belum langsung dicatat sama Allah. Karena kalau berbuat baik terkadang ada riya, sombong, iri, dengki dalam hati, belum dicatat. Tapi kalau orang yang berbuat buruk pasti langsung dicatat sama Allah. Kira-kira banyak buruk, banyak baik. Ya. Surga neraka. Surga neraka amal kita setiap hari. Coba bayangkan, jauhkan kita. Jauh sekali kita dari dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam hari ini. Karena ada penceramah satu lagi nanti takut kemalaman. Sebelum saya tutup, karena ini mau masuk bulan suci Ramadan, saya sering hadir di sini. Mungkin kalau ada dari perkataan saya, perilaku saya, sifat saya yang membuat antum semua kurang nyaman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini mau masuk Ramadan, jangan masuk bulan suci Ramadan dengan membawa dosa. Jangan masuk bulan suci Ramadan dengan memutuskan tali silaturahmi. Jangan masuk bulan suci Ramadan dengan membawa benci kepada orang lain. Jangan masuk ke dalam bulan suci Ramadan membawa iri hati kepada orang lain. Jangan masuk ke dalam bulan suci Ramadan membawa pikiran yang tidak baik kepada orang lain. Buang semuanya. Masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan yang suci. Masuk bulan suci Ramadan dengan keadaan hati yang bersih, karena di situ tempatnya kita untuk menyuci hati kita supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Ketika masuk ke dalam Idul Fitri, maka kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapat kesucian di dalam hati kita. Jadi kalau kita punya salah kepada orang lain, malam hari ini minta maaf kepada mereka semuanya. Minta maaf, jangan malu untuk meminta maaf. Orang yang meminta maaf itu adalah orang yang dermawan, itu adalah orang yang hebat, itu adalah orang yang biasa. Jadi jangan takut untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Mungkin pada malam hari ini sebelum saya tutup, marilah kita angkat kedua tangan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada Nabi Muhammad, dengan berkah daripada maulidnya Rasulullah, dengan berkah daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad, dengan berkah daripada kami duduk dengan para alim ulama, dengan berkah kami memandang wajah para alim ulama. Ya Allah, kalau ada salah kami dari salah satu yang di sini, ampuni salah kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni semua maksiat kami ya Allah, ampuni semua kesilapan kami ya Allah. Hati kami yang kotor, yang banyak iri, dengki, hasud kepada orang lain, ampuni semuanya ya Allah. Buangkan di dalam hati kami sifat iri, dengki, hasud kepada siapapun ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami ingin pemimpin yang baik di negeri ini ya Allah. Berilah kami pemimpin yang baik ya Allah di dalam negeri ini, dan jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun
tawwabun ghafur. Ya Allah ya Rabb, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu bersama baginda Nabi Muhammad ya Allah. Sesungguhnya kenikmatan surga hanya memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, sambungkan ikatan hati kami kepada Rasulullah, adakan ikatan hati kami kepada Nabi Muhammad, adakan ikatan cinta kami kepada Rasulullah ya Allah, sehingga membuat kami menjadi umat yang selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jangan Engkau biarkan sedikit saja daging kami tersentuh api neraka-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan itu terjadi kepada saudara kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan itu terjadi kepada orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan itu terjadi kepada orang muslim dan muslimat yang ada dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah ya Rabb, satukan umat yang sedang terpecah belah ya Allah. Satukan mereka kembali di bawah naungan-Mu ya Allah. Satukan mereka di bawah tahta liwa'un Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau memandang dari amal yang kami perbuat, kami tidak akan pantas di dalam surga-Mu ya Allah. Tapi kami yakin, seyakin-yakinnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, dengan kesilapan sengaja maupun tidak sengaja yang selama ini telah kami perbuat ya Allah. Kepada siapa kami mengharap kalau bukan kepadamu ya Allah? Kepada siapa kami meminta kecuali kalau bukan kepadamu ya Allah? Kepada siapa lagi kami bermunajat kecuali bukan kepadamu ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Akui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah minal khataya. Setiap hari lalai kepada Allah, maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, minta ampun kepadanya. Firullah minal khataya. Mungkin salah satu dari kami pernah berbuat zina, ampunkan dosa kami ya Allah. Mau zina mata, mau zina hati, zina apapun itu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jadikan kalimat yang terakhir ketika kami akan bertemu ya Allah untuk mengucap la ilaha illallah. Matikan kami dalam keadaan la ilaha illallah. Matikan kami dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Selamatkan kami dalam api neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Minal khataya. Astaghfirullah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah.
minal khataya astaghfir. Kami yang sering membuat sakit hatinya Nabi Muhammad ya Allah, kami yang sering membuat menangisnya Nabi Muhammad ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Khataya astaghfir. Kami umat yang belum bisa membuat bangga Nabi Muhammad ya Allah, kami umat yang belum bisa membuat tersenyum Nabi Muhammad ya Allah, ampuni kami ya Allah. Minal khataya astaghfir. Ya Allah, jadikan telinga kami di akhirat mendengar satu kata saja ya Allah dari mulut baginda Nabi Muhammad, bahwasanya mereka mengakui kami semua yang hadir di sini sebagai umatnya ya Allah. Ya astaghfirullah. Maafkan kami ya Rasulullah, belum bisa membuat engkau bangga bahagia dengan apa yang kami lakukan. Inal khataya dikatakan fadilah hadir di dalam majelis taklim, jangan tinggalkan majelis taklim. Fadilah hadir di dalam majelis taklim lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadir di majelis taklim bahkan lebih baik menjenguk daripada 1000 orang sakit.
bahkan lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Fadilah hadir di majelis taklim cuma berapa jam. Kalau kita mau menjenguk 1000 orang sakit, berapa banyak rumah sakit yang harus didatangi. Tapi duduk dengan beberapa jam di majelis taklim, maka kita mendapatkan faedah dari itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azima sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'mah ya basitar rizq ya kathiral khairat ya wasi'al ata ya dafi'al bala ya sami'ad du'a ya hadir laysa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lutuf ya latif sunni ya halim la yajal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa arda sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna habba wa nahnu abiduka rika wa anta tadadi bihamdika ahla ya muyassir kul asir wa jabir kulli kasir wa sahbi kulli farid wa mughayyi kulli ba'if ya ma'man kulli makhif yassir alina ya rabbul asir bijahil bashir wa nadir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allahumma baki sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'ani sahabati ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa syahadatan inal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan inda hisab wa amanan minal adab an nasibah minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib sa'il. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa ajirna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ya hamilal ahwal hamil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nud'uka fi qada'ina wa la khudna la khair bi nasiyatina wa ja'alil islam muntaha ridwana. Allahumma inna dha'ifun fabawina wa inna dalilun fa'inna wa inna fabirun fa'inna ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.